Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabarnya adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Ketemu lagi dalam kegiatan Pramuka dan masih di rumah aja dengan materi minggu ini mengenal aba-aba dalam baris berbaris. Yang pertama, berderet. Apabila instruktur barisan merentangkan kedua lengan tangannya setinggi bahu, telapak tangan terbuka dan menghadap ke bawah, itu artinya anggota harus berbaris lurus secara berderet dan menghadap ke instruktur barisan. Yang kedua, ada angkare. Apabila instruktur barisan mengepalkan kedua lengan tangannya dan diacungkan ke atas, nah, aplikasi barisannya anggota harus berbaris membentuk huruf U. Bentuk huruf U siku 90 derajat. Dengan instruktur atau ketua tepat berada di tengah barisan. Barisan yang berada di samping kanan dan kiri instruktur barisan saling berhadapkan satu dengan yang lainnya. Sedangkan barisan yang berada di depan instruktur barisan saling berhadapan dengan instruktur barisan. Nah, bentuk barisan angkare ini sering kita gunakan pada saat kita melaksanakan upacara bendera hari Senin ataupun upacara apel pembukaan latihan pramuka di sekolah. Yang ketiga, lingkaran besar. Apabila instruktur barisan membuat komando dengan membuat lingkaran besar di atas kepala, berarti kalian harus membentuk lingkaran besar. Ada jarak antara anggota satu dengan yang lainnya. Nah, tempat instruktur barisan itu tepat di tengah lingkaran. Jadi, apabila ada instruksi membuat lingkaran besar, kalian harus membuat lingkaran besar dengan mengelilingi instruktur barisan. Jadi, tempat instruktur barisan ada di tengah lingkaran. Yang keempat, ada lingkaran kecil. Apabila instruktur barisan membuat lingkaran kecil seperti pada gambar di atas kepala, kalian harus membuat barisan lingkaran kecil dengan mengelilingi instruktur barisan dengan bahu satu sama lain menempel. Yang kelima, ada setengah lingkaran di mana instruktur barisan membentuk tangan dibentangkan lurus ke samping bawah dan digerakkan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan di depan badan. Nah, kalian harus membentuk barisan setengah lingkaran. Arah anggota semua menghadap ke pusat setengah lingkaran. Nah, instruktur barisan tepat berada di tengah setengah lingkaran. Selanjutnya yang keenam, ada koloni terbuka, di mana instruktur barisan mengangkat kedua tangannya setinggi bahu dengan jari-jari merapat, lalu menghadap ke dalam. Jadi kalian harus membentuk barisan yang saling bertolak belakang antara satu regu dengan regu lainnya. Yang ketujuh, ada koloni tertutup. Nah, tadi kalau misalnya koloni terbuka saling membelakangi barisannya, kalau koloni tertutup ini instruktur barisan mengepalkan dan mengangkat kedua tangan ke depan badan setinggi bahu seperti yang ada di gambar. Nah, posisi barisannya kalian harus saling menghadap antara regu satu dengan regu yang lainnya. Yang kedelapan, ada tipe barisan anak panah, di mana kedua tangan instruktur barisan diangkat di depan dada dan jari-jari dirapatkan. Kedua telapak tangan ditempelkan dengan posisi semua jari tangan menghadap ke atas. Kalian harus membentuk beberapa barisan lurus yang terpusat pada satu titik, seperti pada contoh gambar di sampingnya. Yang kesembilan, ada tipe barisan perlombaan, di mana barisan ini sering digunakan
apabila ada di suatu perlombaan. Instruktur barisan membentuk kedua belah tangan yang dikepalkan lalu menjulur lurus ke depan. Berarti kalian harus membentuk barisan menghadap satu arah ke instruktur barisan. Yang ke-10 ada bentuk selat, di mana kedua belah tangan instruktur barisan dijulurkan ke depan dengan posisi telapak tangan terbuka dan saling berhadapan. Jari-jari tangan merapat. Kalian harus membentuk barisan lurus dan saling berhadapan satu dengan yang lainnya, seperti bentuk pada gambar. Yang ke-11 ada selat terbuka atau selat terbalik, di mana barisan ini bertolak belakang dengan barisan yang tadi selat tertutup. Di sini instruktur barisan membentuk kedua belah tangan dijulurkan ke depan dengan posisi telapak tangan terbuka dan saling bertolak belakang, jari-jari tangan merapat. Jadi posisi barisan satu regu dengan regu yang lain saling bertolak belakang. Selanjutnya bentuk barisan roda, di mana instruktur barisan membentuk kedua belah tangannya dikepalkan dan saling bersilang di depan dada. 4 regu menghadap satu titik dari 4 arah seperti pada gambar. Yang ke-13 ada berbanjar, di mana instruktur barisan menjulurkan tangan kanan miring ke atas dengan posisi telapak tangan terbuka dan menghadap ke depan. Semua anggota membentuk satu baris lurus menghadap ke instruktur barisan. Sekian materi hari ini, kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.